Pemirsa, kita akan memasuki Habaram Panambayan. Ratusan massa dari organisasi Angkutan Darat Kalimantan Selatan mendatangi kantor Balai Kota Banjarmasin beisukan Senin 1 Agustus 2022. Dalam orasinya mereka meminta pemerintah Kota Banjarmasin untuk ada pelin-pelan terkait penetapan bahan bakar minyak biosolar subsidi bagi bubuhan supir truk di Kalimantan Selatan serta menolak pencabutan kebijakan jalur khusus. Ratusan massa dari organisasi Angkutan Darat Organda Kalimantan Selatan mendatangi kantor Balai Kota Banjarmasin Jalan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin Tengah, besukan Senin 1 Agustus 2022. Dalam orasinya mereka meminta pemerintah Kota Banjarmasin untuk ada pelin-pelan terkait penetapan bahan bakar minyak biosolar subsidi bagi bubuhan supir truk di Kalimantan Selatan, serta menolak pencabutan kebijakan jalur khusus yang sebelumnya sudah ditetapkan. Selain itu mereka setuju dan mendukung bila penggunaan aplikasi My Pertamina segera dijalankan. Korok-korok harus bisa membuat tertib, ya, gitu. Nyari uang lah, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahetakuni Prima TV usai mediasi bersama perwakilan anggota Organda memudahkan akan secepatnya melakukan audiensi dengan mengundang anggota DPRD Banjarmasin, perwakilan Pertamina wan bubuhan supir truk yang tergabung dalam Organda wan Alpi Ilpa terkait kebijakan penyaluran BBM biosolar bersubsidi wan jalur khusus nang hingga wahini masih menjadi permasalahan. Terkait surat keputusan pencabutan jalur khusus yang sebelumnya telah disahkan wan ditandatangani, menurut Ibnu Sina sangatlah kada tepat lantaran keputusan tersebut hanya bisa dibuat atau diubah oleh pemerintah pusat selaku pemilik kebijakan yang sah. Sedangkan pemerintah kota kerana memiliki kekuatan untuk mencabut atau mengubah kebijakan tersebut. Pemerintah kota, ujar Ibnu Sina, mengembalikan peraturan kebijakan 4 jalur khusus penyaluran subsidi BBM biosolar masih diberlakukan. Kita sudah terima perwakilan dari Organda yang di hari ini, Pak Kapolres juga hadir, kami dari jajaran Sekda, Dishub, kemudian mengambil sebuah kesepakatan, aspirasi mereka kita terima, lalu kemudian agar suasana lebih kondusif. Terkait dengan surat isu yang kemarin dicabut itu, kami anggap tidak ada. Sampai nanti ada kesepakatan baru hari Rabu, kita akan kembalikan seperti semula. Dari Pertamina juga akan mengembalikan untuk ke 4 SPBU itu tetap melayani seperti semula sebelum keluarnya surat isu. Ini sesuai diskresi saya, ya, artinya kita waktu 3 hari ini dan kemudian kita undang semua pihak. Nah, dengan Dewan juga kita akan fasilitasi di Balai Kota. Nanti saya berkomunikasi dengan Ketua DPRD, apakah di Balai Kota atau di Dewan tempatnya. Fleksibel saja, kita akan undang semua pihak yang terkait dan Pertamina akan diberikan kesempatan memaparkan apa regulasi yang ada, kemudian dari kami juga disub regulasi yang mengatur di semua. Kita akan kembalikan seperti posisi sebelumnya. Kalau memang ada jalur khusus silahkan ada jalur khusus, tapi kalau memang tidak ada, ya berarti kan harus kita kembalikan, atur semua Pertamina untuk kebutuhan solar bersubsidinya. Kalau terkait dengan solar subsidi memang masih ada, ya harus disalurkan. Ketua DPD Organda Kalimantan Selatan Edi Sucipto menyatakan sesuai hasil mediasi, penolakan pencabutan BBM biosolar subsidi ditanggapi dengan baik dan memutuskan bila surat keputusan pencabutan BBM biosolar yang disahkan beberapa waktu lalu dianggap kada sah. Sementara permintaan kita masalah subsidi BBM dilanjutin, lanjut. Kedua, jalur khusus yang tadi surat itu dianggap tidak ada, yang surat itu menurut versi kami kan cacat hukum, ditandatangani jamnya apa-apanya itu kan sesuai ada yang paksa, jadi jalan. Ketiga, permintaan truk semen untuk ngisi BBM solar bersubsidi di SPBU nanti dirapatkan hari Rabu hasil kesepakatan hari. Nanti hari Rabu ada audiensi, pihak pemerintah, Pak Wali Kota akan menemukan kita bersama di sana. Sudah tercapai 70%. Nah, ini kurang lagi 1 karena masih ada saudara kita 1 ke DPRD. Tujuan kami adalah diperbolehkan lagi jalur itu. Setelah mendapatkan jawaban dari pemerintah kota, ratusan anggota Organda Kalimantan Selatan melanjutkan orasinya di depan gedung DPRD Banjarmasin.